Selamat malam teman-teman semua, semangat pagi. Sekarang masuk sesi 2, sesi inti ya sebetulnya ya, sesi inti di hari pertama, yaitu kita ngobrol-ngobrol dengan dokter spesialis jiwa, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat ya menarik ya, karena banyak yang mengalami, yaitu sebuah penyakit masalah gangguan jiwa atau mental yang dia ternyata di Amerika itu banyak ya. Ini berdasarkan jurnal, ini berdasarkan ya, ke web gitu. Web itu ternyata di Amerika itu mengenai sekitar 6,8 juta orang dewasa gitu ya, atau sekitar 3,1%. Yaitu apa? Yaitu yang kita namakan sebagai Generalized Anxiety Disorder atau GAD. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan diskusi atau ngobrol-ngobrol ya dengan teman sejawat saya dari kesehatan jiwa. Profilnya adalah ini akan saya share, yaitu Dr. Zulfia Oktanidas Sarif, spesialis jiwa. Ini profil beliau, yang mana beliau adalah seorang psikiater, lahir pada tahun 79, dikaruniai 2 anak laki-laki dan berdomisili di Jakarta Timur. Monggo yang di Jakarta Timur bisa periksa ke beliau, konsultasi gitu ya kalau membutuhkan. Pendidikan beliau dari Solo pertama, kemudian ke Jakarta spesialisnya, dan akhirnya sempat pendidikan di Amerika. Oh, keren nih beliau nih. Dan ini adalah profesinya adalah psikiater di 3 rumah sakit ya, berdasarkan data yang masuk dari RSUD Tarakan Jakarta, kemudian RSPI Pondok Indah Jakarta, dan praktik pribadi di Apotek Tomang Raya. Ini di Jakarta ya, jadi saya nggak begitu tahu nih di mana, mungkin yang di Jakarta paham. Dan beliau juga kemarin meneliti tentang COVID ya, dan ini ada penelitian beliau, dan ini beliau adalah dosen pendidik ya, berarti pinter nih, nggak nih, memberi ilmu pinter nih mesti. Terus organisasi, nah ini beliau aktif di beberapa organisasi mental ya. Dan penghargaan, beliau juga dia membuat penghargaan di tahun 2013, 2015, dan 2018. Untuk kontak beliau ini ada di email ya. Monggo nanti kalau mau curhat, atau ini ada kontennya di TikToknya ada. Oh, tadi saya nyari di TikTok, ternyata saya sudah follow dokter ya. Ternyata saya sudah follow, cuman dulu belum ngeh gitu bahasa Jawanya ya. Mungkin langsung aja kita panggil atau kita kita ajak ngobrol ya, Dokter Zulfia. Monggo dokter, selamat malam. Selamat malam, Dokter Anggoro. Masya Iya, Allah, terima kasih ya introduction-nya. GR nih. ya tadi Masya saya udah Allah. sekilas melihat TikToknya, bagus dokter. Wah, ternyata gaul juga ya dokter ya. Mengikuti anak-anak muda zaman sekarang. Iya, iya, iya. Ya, ini kita kan bicara tentang GAD ya dokter ya, Generalized Anxiety Disorder. Ya, ini sebetulnya saya sebagai dokter THT kurang begitu paham nih. Mungkin bisa dijelaskan dokter. Ini panggilnya dokter Vivi ya, Boleh dok, nama Dokter Vivi aja. panggungnya kayak kelihatannya ya. Monggo dokter Vivi bisa mungkin menjelaskan sebenarnya GAD itu apa sih? Yang mana tadi setelah saya nyari-nyari, ternyata di Amerika juga cukup banyak ya, 6,8 juta orang ya. Ini monggo dokter bisa menjelaskan. Siap. Oke. Terima kasih Dokter Anggoro. Luar biasa sekali saya bisa malam hari ini ya bisa berpartner nih sama Dokter Anggoro untuk bisa sharing diskusi ya dalam rangka HUT Anxiety Care Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya, seluruh Indonesia nih kayaknya ya. Ada Iya, cabang Sabang sampai Waalaikumsalam. Merauke nih kayaknya. Luar biasa, mantap deh Anxiety Care Indonesia. Oke, ini biasanya kalau teman-teman yang sudah join atau
mengikuti satu komunitas tertentu, sudah terekspos, sudah terpapar dengan informasi, materi, knowledge-nya udah bagus ya. Saya cuma nge-reminder aja ya dok ya, saya cuma nge-refresh aja. Kalau kita bicara tentang GAD, Generalized Anxiety Disorder atau gangguan cemas menyeluruh, ini merupakan satu gangguan mental yang paling common, paling umum, paling sering dijumpai di masyarakat ya. Jadi kalau kita bicara gangguan mental, paling banyak apa sih? Ya GAD, paling banyak ini. Nah sebetulnya apa yang dialami oleh seseorang yang mengalami GAD? Yang dialami adalah adanya kecemasan, kekhawatiran yang berlebih. Jadi kata kuncinya berlebih, cemas, khawatir berlebih, kemudian sulit dikendalikan. Ini juga kata kunci ya, berlebihan dan sulit dikendalikan. Terjadinya pada sebagian besar hari. Kalau kita hidup satu hari itu 24 jam, mungkin sebagian besarnya gitu ya, mungkin dikurangi tidur, dikurangi aktivitas, nah berapa jam sebagian besar hari tersebut dia cemas, khawatir, berlebihan. Dan terjadi minimal 6 bulan. Jadi kalau baru 1 bulan, 2 bulan belum bisa terdiagnosis GAD. Jadi minimal 6 bulan. Dan tidak hanya ada rasa cemas dan khawatir yang berlebihan yang sulit dikendalikan, tapi disertai juga beberapa gejala. Antara lain, jadi minimal ada 3 dari 6 gejala, yaitu ada ketegangan otot, kemudian ada masalah dengan pola tidur, ya, kemudian ada iritabilitas. Irritable itu sensitif ya, gampang marah. Terus kemudian juga mudah lelah, fatigue. Jadi ada rasa gampang lelah ya, dan juga sulit konsentrasi. Blank ya, sering dibilangnya dok kok saya nggak bisa mikir ya, ngeblank, mudah lupa gitu ya. Dan tentunya ada rasa kegelisahan, ketegangan yang terus-menerus. Jadi ini adalah beberapa gejala dari GAD ya. Makanya banyak orang yang mengalami simptom-simptom ini, namun biasanya memeriksakan dirinya justru ke profesional medis yang lain, artinya nggak langsung ke psikiater. Kenapa? Karena simptomnya fisiknya dulu biasanya yang juga terasa ya oleh orang tersebut. Mungkin gitu Dokter Anggoro sebagai awalan ya tentang GAD. Oh ya, jadi gejalanya bisa ke fisik dulu ya. Untuk Betul. yang GAD itu yang bisa kena sebetulnya usia berapa dokter? Apakah sebetulnya semua umur bisa atau ada usia tertentu yang bisanya terkena gitu? Sebetulnya hampir semua rentang usia bisa terkena dok. Jadi termasuk anak-anak ya. Dari usia 6 tahun ke atas itu sudah bisa mengalami GAD. Namun memang biasanya gejalanya itu tidak sekhas orang dewasa gitu ya. Rasa cemasnya, ketegangannya, kekhawatirannya gitu. Yang pasti kalau pada anak-anak tuh ada perubahan perilaku, kemudian juga biasanya jadi lebih irritable tadi ya, lebih gampang marah, gampang nangis. Terus kemudian ada perubahan pada fungsi, misalnya jadi nggak mau sekolah, jadi nggak mau main sama temennya gitu. Jadi gejala-gejala GAD-nya bisa dialami oleh anak, namun mungkin tidak sekhas kalau orang dewasa. Tapi prinsipnya semua umur bisa mengalami GAD. Ya. Kalau dari usia itu tadi yang paling rentan yang usia berapa? Apakah dia yang remaja atau yang apa yang paling rentan terkena gitu biasanya? Biasanya yang paling rentan itu yang dewasa muda, dok. Dewasa muda ya, 20-30-an. Gitu, 20, itu yang paling 30 ya. Paling rentan. Terus nanti kelompok usia berikutnya adalah usia lanjut ya biasanya ya. Dari 60 ke atas, terus kemudian usia 40-50-an, baru kelompok usia berikutnya yang remaja. Jadi yang paling pertama tuh kelompok usia yang paling rentan tuh sebetulnya usia 20-30-an, dewasa muda. Kalau udah pernah dianalisis belum ya dok? Kira-kira kenapa kok usia segitu? Apa karena penyebabnya itu? Apakah karena pada saat itu tuh beban kerjaan atau gimana itu pernah diteliti ya dokter atau belum dokter tentang kira-kira penyebabnya apa sih? Kenapa kok usia dewasa muda itu yang rentan gitu? Ya sebetulnya kan GAD ini berkaitan juga dengan stresor ya dok ya, Stresor pencetus ya. Jadi biasanya di usia dewasa muda itu awal mula kita menghadapi stresor-stresor kehidupan ya, kan itu usia perkuliahan, usia mulai bekerja, mungkin
terkait perjodohan, menikah, punya anak, terus bekerja gitu. Jadi itu memang usia-usia di mana ada perubahan-perubahan tahapan kehidupan ya, yang tadinya ditanggung orang tua, terus kemudian jadi lebih mandiri, yang tadinya hidup sendiri, jadi punya pasangan, yang tadinya ngurusin diri sendiri, sekarang harus ngurus anak. Jadi itu berkaitan dengan tahapan-tahapan kehidupan di mana memang akan terjadi perubahan, di mana seseorang itu harus beradaptasi dengan perubahan yang cukup signifikan, bisa dibilang seperti itu. Mungkin itu yang berkaitan dengan kenapa pada usia dewasa muda ini jadi lebih sering ya munculnya GAD. Kalau pada lanjut usia itu biasanya berkaitan sama loneliness, kesepian, terus kemudian juga grieving ya, kehilangan, biasanya kehilangan pasangan, kehilangan support system, anak-anaknya pada sibuk sendiri, terus kemudian juga tentunya perubahan situasi ketika misalnya sudah pensiun, sudah tidak menjabat gitu, itu juga berpengaruh. Makanya dua kelompok usia itu yang cukup signifikan untuk mengalami GAD. Ya, untuk ya mungkin sebelum membuka pertanyaan ya Dok ya ke teman-teman, karena mungkin tadi sebetulnya kan di sesi pertama juga banyak beberapa pertanyaan teman yang ingin konsultasi. Cuma nih mungkin sebelum kita ke sana, saya juga mengonfirmasi, menanyakan dulu untuk yang bisa kita lakukan dokter, karena kan kita tahu bahwa dari data bahwa ternyata sekitar usia remaja, dewasa muda dan lanjut usia itu adalah usia yang kira-kira rentan terkena ini. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan agar, atau yang kita promosikan ya ke masyarakat bahwa agar itu tidak terjadi gitu lah. Ada nggak harus yang bisa kita lakukan untuk antisipasi dokter? Pencegahan lah gambarnya seperti itu. Ya, kalau untuk pencegahan sih biasanya kita memang bisa mengkampanyekan ya hal-hal yang mendorong ke arah kesehatan mental yang lebih baik. Jadi mungkin kita bisa mengkampanyekan apa-apa saja sih yang perlu dilakukan dalam rangka menjaga kesehatan mental. Karena seringkali dengan kehidupan yang sekarang serba digital, serba modern, serba kompetitif, ya itu amat sangat membuat seseorang itu menjadi lebih rentan untuk menuntut dirinya gitu. Jadi merasa insecure, merasa ketinggalan ya. Jadi mungkin kita perlu mengkampanyekan hal-hal terkait bagaimana menjaga kesehatan mental secara umum. Terus kemudian kita juga bisa mengkampanyekan bagaimana cara-cara agar lebih resilient. Resilient itu kan artinya kita tahan banting lah ibaratnya gitu ya. Lentur, lenting, resilient. Ketika seseorang itu ditekan sama stresor, kayak bola bekel, gimana sih dia bisa bounce back. Ditekan oleh stresor kehidupan, masalah kehidupan, dia jatuh ke bawah tapi bisa naik lagi. Jadi jangan mandek di bawah gitu, kita kayak bola basket aja, bola bekel atau bola basket. Nah, resiliensi itu sebetulnya perlu diajarkan sejak kecil. Bagaimana seseorang itu belajar untuk menghadapi kegagalan, menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan hidup tanpa perlu harus menjadi down gitu ya, menjadi down dan merasa tidak bisa bergerak dari situasinya tersebut ya. Karena sesungguhnya kalau menurut psikodinamika dok, GAD itu adalah gambaran suatu kondisi atau gangguan mental di mana banyak emosi-emosi yang tertekan gitu dok, terrepresi. Jadi misalnya ada rasa marah, ada rasa kecewa, rasa sedih, tapi nggak bisa diungkapkan. Kenapa nggak bisa diungkapkan? Mungkin nggak mau berkonflik sama orang tua, mungkin takut dosa, takut durhaka, takut kehilangan pekerjaan, takut dimarahin bos, takut diceraiin gitu. Akhirnya emosinya ke repress gitu, kependam semua. Nah itu yang membuat seseorang itu jadi lebih rentan mengalami gangguan mental, terutama GAD gitu ya. Jadi kita bisa mengajarkan orang bagaimana sih cara untuk merilis emosi yang sehat, bagaimana sih cara menghadapi permasalahan dengan baik. Mungkin hal-hal seperti itu bisa kita campaign untuk pencegahan. Lebih ke bagaimana kita menyalurkan emosi, dan kita harus berusaha untuk bagaimana tips-tips biar tetap happy gitu ya dok ya, tetap
seneng solusinya. Termasuk BTS ya dokter ya. Army BTS ya itu bikin bikin happy, bikin Tadi, halu kan lihat ya, cowok-cowok ya. ganteng Tadi sekilas, musiknya. sekilas tadi kan ada judulnya bagus tuh dokter membuatnya bahwa berbagi bisa apa. Wih, ternyata ini army nih. Army. Ya, ya, ya. Boleh, 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 Betul boleh. dok, betul. Kita Jadi perlu itu, cari sesuatu yang bikin kita happy, bikin ya, kita bahagia ya. ya, ya, ya. Oke. Ya ini malah, oke. Jadi untuk pencegahan adalah kita memang pendidikan mental ya dokter ya. Dan mungkin tidak ada kata terlambat ya dokter ya. Jadi misalnya nanti sudah remaja, udah dewasa seperti saya ini, mungkin juga tidak ada salah juga ada training-training bahwa kita itu juga harus menguatkan mental, harus jangan tahan banting itu ya dokter ya. Maka kita itu harus kuat dan Ya, harus bisa melihat bahwa sudut pandang berbeda gitu ya dokter ya. Salah satunya itu. Oke. betul. Walaupun ini dok, kita nggak bisa balik juga bahwa oh orang yang mengalami gangguan mental, misalnya GAD atau depresi, berarti dia orangnya lemah mental. Nah itu Hmm. jadi nggak bisa kita, notionnya nggak bisa kita balik ya. Karena Hmm. itu menjadi stigma kan. Iya. Sehingga orang nanti jadinya, wah kayaknya saya terstigma sebagai orang yang lemah mental. Tidak. Ketika seseorang mengalami hal tersebut, berarti dia memang dalam kondisi yang saat itu belum cukup capable, belum cukup mampu untuk menghandle stresor, menghandle katakanlah tantangan gitu dalam kehidupan. Bukan berarti lemah mental, tapi belum cukup capable, belum cukup mampu gitu ya, belum cukup ahli nih untuk bisa Ya, menghandle stresor kehidupan gitu. ya, Jadi biar nggak jadi merasa down gitu ya kalau dibilang ya, wah berarti aku lemah mental dong. Nggak ya, seperti itu ya ya. teman-teman. Jadi ada kata-kata belum. Jadi ke depan akan Belum. lebih Yes. bisa kuat. Ya, ini mungkin dari teman NCT Indonesia, ini admin ya, salah satu admin. Monggo, mungkin bisa berkomentar atau nambahi. Mas Uye ini, monggo. Resen ini Mas Uye. Oh iya dok, Itu resennya kepencet atau emang resen Mas? memang resen nih. Ayo, monggo silahkan, silahkan Mas Eh, eh, Uye. Minta petunjuknya dok. Oh dari segi psikiater ya. Kalau di member kita di Yayasan Anxiety Care Indonesia itu kan hampir semua rata-rata itu dok, orang yang kena anxiety itu disebabkan oleh panic attack. Setelah panic attack itu kan rasanya kalau kita yang merasakan dok ya, termasuk aku dulu kan merasakan juga dok. Rasanya itu kayak mau nyawa mau dicabut gitu dok. Nah, setelah merasakan itu akhirnya timbul trauma gitu loh. Traumanya apa? Takut takut mati mendadak dok gitu loh. Setelah dari takut mati mendadak itu akhirnya timbul lagi fobia sosial gitu dok. Takut keluar rumah, dari takut keluar rumah takut bersosial gitu. Akhirnya timbullah kecemasan itu, banyak kan dok turunannya. Ya dikarenakan itu awal-awalnya gitu loh dok. Jadi dari segi psikiater nih, yang harus kita itu dulu untuk meringankan rasa-rasa yang seperti itu bagaimana dok? Ih, itu aja Mas Uye. Ya, Ya, nggih. makasih dokter Anggoro. Nggih, monggo Dokter Vivi gimana untuk pertanyaan yang dari Mas Uye ini? Siap. Terima Ya, kasih Mas Uye untuk pertanyaannya yang sangat sangat baik ya. Mungkin banyak teman-teman bisa relate jadi mewakili ya pertanyaan teman-teman. Baik, yang perlu kita pahami panic attack atau serangan panik. Jadi serangan panik itu serangkaian gejala-gejala yang dialami oleh seseorang sifatnya akut. Akut tuh artinya dadak gitu ya, mendadak tiba-tiba sangat intens. Itu ada berbagai gejala fisik ya, mungkin teman-teman udah tahu ya, rasa tercekik, rasa sesak napas, nyeri dada, keleyengan, gemeteran, sensasi dingin, sensasi panas, jantung berdebar gitu, keringat dingin, apalagi tremor ya, dan itu semuanya mendadak. Dan yang khasnya apa? Takut mati. Bisa juga takut gila, takut hilang kendali, takut stroke gitu ya. Jadi itu memang khas panic attack. Nah, ketika seseorang mengalami panic attack, kemudian diikuti 1 bulan setelah itu, minimal 1 bulan ada rasa takut ngalamin lagi. Ya, nah ini adalah suatu gangguan berbeda. Ini panic disorder namanya, gangguan panik. Jadi kita bedain, panic attack tuh serangan paniknya,
Tapi panic attack itu bisa dialami oleh siapa aja. Orang depresi bisa panic attack. Orang skizofrenia bisa panic attack. Orang yang nggak punya gangguan mental bisa panic attack. Gitu. Tapi kalau orang yang panic disorder, itu memang yang paling dia khawatirkan takut panik lagi gitu. Takut ngalamin panik lagi. Sehingga orang yang mengalami panic attack berulang dan di antara serangan itu dia akan sangat takut ngalamin kayak gitu lagi. Padahal lagi tenang nih, lagi aman. Tapi dia takut kayak gitu lagi. Nah, itu merupakan gejala-gejala khas pada panic disorder, gangguan panik. Nah, orang dengan panic disorder biasanya disertai juga dengan namanya agorafobia. Ya, jadi sebetulnya bukan social phobia. Kalau social phobia itu sedikit berbeda ya. Social phobia itu takut berada di situasi yang dia bisa dipermalukan, kayak dia lagi pidato, dia presentasi gitu. Tapi kalau agorafobia, dia takut di situasi di mana dia nggak bisa melarikan diri. Dia di pasar, dia lagi di tempat rame, dia di luar rumah. Kalau aku kenapa-napa, siapa yang mau nolongin? Gimana nih gitu. Jadi di situasi seperti itu biasanya namanya agorafobia ya. Bisa juga di tempat sempit atau di tempat intinya dia nggak bisa kabur aja kalau terjadi apa-apa gitu. Nah, kalau itu yang terjadi sama teman-teman, apa nih yang perlu dilakukan? Sebetulnya hampir semua gangguan cemas itu kita bisa menerapkan prinsip-prinsip psikoterapi ya. Namun memang ada beberapa kondisi yang kalau cukup berat dan sudah berlangsung lama, psikoterapi saja tidak cukup, biasanya dibantu dengan medikasi, dengan obat. Kalau psikoterapi itu seperti apa? Psikoterapi itu kita biasanya menggunakan beberapa teknik. Mungkin kalau teman-teman yang ngalamin panic disorder, gangguan panik ya, karena bentuk gejala utamanya adalah serangan panik, berarti teman-teman perlu belajar teknik relaksasi dulu yang pertama. Nah, teknik relaksasi ini nggak bisa kita cuma tahu teorinya terus lihat di YouTube, oh ya tarik napas, hembuskan, hitung, harus berlatih dan rutin. Gitu. Jadi memang perlu konsisten, sama kayak kita olahraga gitu harus rutin ya, nggak bisa kayak sekali dua kali, oh aku udah tahu, udah coba. Itu perlu teman-teman lakukan, bahkan udah sering pun tetap harus lakukan. Karena itu akan menjadi refleks. Kita mau buat itu jadi refleks gitu ya. Sama kayak orang belajar taekwondo atau karate, kenapa dia harus gerakan sama berulang kali? Supaya nanti kalau begitu ada musuh, dia udah refleks. Karena dia udah berlatih kayak begitu terus, setiap hari bertahun-tahun gitu. Jadi teman-teman juga perlu belajar relaksasi secara rutin, sehingga itu nanti menjadi suatu refleks. Ketika ada serangan panik, lebih bisa menenangkan diri. Terus kemudian setelah belajar teknik relaksasi, yang kedua adalah pelan-pelan secara bertahap memaparkan diri, mengekspos dirinya dengan situasi yang dia takutkan. Contohnya, takut keluar rumah atau takut naik mobil di jalan tol misalnya ya, atau apalagi takut ke pasar. Nah, teman-teman bikin dulu listnya, tulis gitu ya, ditulis. Terus mana yang paling ringan dulu, yang paling bisa dilakukan. Salah satu contoh, pasien saya, dia pernah mengalami panic attack saat lagi nyetir dan dia di jalan tol, gitu ya. Wah, itu traumatis banget. Nah, dia pengen tuh bisa nyetir lagi, bisa keluar rumah lagi. Selama ini harus selalu ditemenin suami gitu. Akhirnya dia secara bertahap, dia pelan-pelan mau mencoba, mulai dari dia di garasi nih, gitu. Di garasi dia nyalain mobil, udah 10 menit aja dulu. Ketika dia mulai agak merinding, agak gemeteran, relaksasi. Udah, besok gitu lagi. Ntar lama-lama dia berani nih keluar pagar, gitu ya. Lama-lama berani keliling komplek. Lama-lama berani agak jauh, seperti itu. Jadi situasinya apa, dan mulai belajar memaparkan diri, mengekspos dirinya dengan situasi tersebut. Nah, beberapa orang bisa lakukan itu sendiri secara mandiri, ada beberapa yang perlu didampingi sama profesional kayak psikolog atau psikiater ya, dipandu lah. Kayak kita kalau ikut nge-gym gitu ya, ada yang bisa latihan sendiri, ada yang ada personal trainernya gitu. Ibaratnya seperti itu. Mungkin gitu ya, Mas Uye. Alhamdulillah, terima kasih Dok. Sama-sama, semangat ya. Iya, ternyata sama Dok, berarti gak bertentangan dengan psikiater juga yang diajarkan saya gitu, Dok. Ya,
Ya, jadi memang dalam ACI ini ya dokter ya, jadi kan ada dua pelatihan dokter, pelatihan Yes. basic dan advance. Kalau yang basic itu kan pola makan, pola hidup, yang advance itu pola pikir dan pola sifat, itu yang kita kontrol lah. Memang yang tadi dokter ajarkan memang ada dalam materi tersebut ya, ada dalam exposure terapi itu memang ada, Yes. dan relaksasi juga ada pengendalian pola pikir. Jadi memang sebetulnya di Aceh memang sudah menerapkan dokter untuk terapi yang itu tadi. Jadi mungkin tinggal diikuti aja. Jadi mungkin teman-teman yang sekarang masih ada gejala dan belum ikut pelatihan ya, jadi promosi kan dokter? Yang belum Promosi ikut, sekalian. yang belum ikut pelatihan mungkin bisa advance, cuman basic dulu ya. Kenapa? Karena kadang untuk bisa menstabilkan emosi butuh makan yang cukup dulu gitu loh. Karena kadang kalau dalam kondisi lapar kan juga kadang juga kita malah jadi emosi tinggi kan. Contohnya saya sendiri juga sih, kalau lapar kadang malah emosinya tinggi. Jadi setelah kenyang orang baru bisa berpikir positif. Itulah kenapa ada basic dulu, makan sama hidup istirahat distabilkan, setelah itu baru ngajak mikir di advance. Itu ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang sudah basic jangan putus, belum selesai perjalanan masih ada advance-nya. Oke, gitu ya. Nah, ya malah jadi promosi, ya nggak apa-apa, pengenalan. Ya mungkin ada yang mau tanya lagi. Ini tadi Ziki ya, kalau nggak salah ya, Ziki Izi ini dulu. Untuk Mas Uci sudah ya, sudah lower ya. Untuk Ziki Siap, Izi, Dok. ya, ya monggo. Ini Mas, Mbak atau Om? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ah, Profilnya serem ya. Pakai ini masker tuh ya. profilnya sama Bang Maskeran. Erik itu kan nggak, karena Iya, kata monggo. Bang Erik kan ada pola sifat. Nah ini dulunya Ya. itu memang gokil lah ya. Terus kemudian menjadi seorang pemikir dan menjadi seorang mencoba jadi seorang pemimpin. Akhirnya malah timbul apa ya, kecemasan dan lain-lain. Oke, terima kasih sebelumnya atas waktunya Dr. Anggoro dan juga Dr. Zulfia. Nah ini dan juga para admin yang luar biasa. Alhamdulillah saya sudah pernah ikut basic dan juga advance. Nah ini yang saya tanyakan ini memang saat saya sudah kenal ini selama 1 tahun lebih lah kalau nggak salah ya. Dan memang tidak pernah ke psikiater karena saya takut takut terkait obat-obat itu, karena sudah dapat informasi nanti seperti ini. Nah, untuk Dokter Sylvia ini memang saat depresi itu terkait pekerjaan kadang itu memang membutuhkan kayaknya pusing gitu loh, mikir sampai nggak kuat lah. Nah ini mungkin taraf yang perlu sampai ke psikiater ini tahapnya seperti apa? Yang maksudnya yang depresi yang seperti apa yang kira-kira kita harus ke psikiater? Yang pertama itu. Terus terkait dengan mental lemah tadi, alhamdulillah tadi sama dokter sudah dijelaskan terkait mental lemah. Saya sebelumnya saya berpikir bahwasanya berarti saya ini mental lemah. Tapi dokter Zulfia tadi mengatakan bahwa mental lemah tadi sebenarnya tidak mental lemah, karena memang saat ini memang kita belum bisa mengondisikan lah bahasanya seperti itu. Jadi alhamdulillah saya sudah berpikir, berarti saya nanti harus kuat. Berarti memang lebih kuat lagi lah, insya Allah seperti itu. Terima kasih. Nah jadi itu Dr. Zulfia. Terus kemudian tadi yang kedua, apakah sakit anxiety ini benar-benar bisa sembuh total atau kita dikatakan cemas itu pasti ada, setiap orang pasti ada dan wajib ada. Maksud saya itu sampai nggak keingat gitu loh, maksudnya saya punya anxiety dan lain-lain seperti itu. Terima kasih Dr. Zulfia. Terima kasih pertanyaannya. Monggo dokter, jadi tentang obat ya dokter, memang banyak beberapa teman tuh yang takut dengan obat psikiater dokter. Banyak yang akhirnya dengan sendirinya tidak minum tanpa pengawasan ya, gitu. Mungkin itu bagaimana dokter untuk obat-obatan itu sendiri dokter? Baik, siap dok. Terima kasih Mas Ziki ya untuk pertanyaannya ya. Jadi terkait obat psikiater, sebetulnya kita berharap ya makin ke sini kita semakin mengurangi stigma-stigma terhadap kesehatan mental, gangguan mental, dan termasuk stigma terhadap psikiater dan obat psikiater. Karena kalau kita peduli dengan kesehatan mental, mestinya kita nggak boleh pilih-pilih. Ketika kita nggak mau anxiety disorder itu di stigma, kita juga jangan menstigma diagnosis gangguan yang lain gitu ya, bipolar, skizofrenia, termasuk tidak menstigma obat dan psikiater. Kenapa? Karena
memang ada ilmunya, ada profesinya, dan memang ada obat yang diciptakan untuk membantu menterapi hal tersebut. Jadi yang perlu teman-teman pahami adalah kondisi setiap individu itu berbeda, tidak bisa disamaratakan ya. Ketika teman-teman ada yang testimoni saya bisa pulih, saya bisa survive tanpa obat, itu tidak general ke semua orang. Jangan sampai orang yang harus minum obat merasa dia jadi minder nih. Kok aku minum obat ya, teman-temanku bisa tanpa obat. Itu juga kita harus hati-hati ya, notion seperti itu. Dan juga sebaliknya bahwa ketika udah aku minum obat aja, kamu juga minum obat, nggak bisa juga disamaratakan karena kondisi setiap orang berbeda-beda. Jadi kapan sih seseorang itu perlu penanganan secara obat ya, medikasi? Mungkin secara simpel saya bisa kasih masukannya seperti ini. Ketika teman-teman mengalami kondisi ini sudah cukup lama, sudah menderita dengan kondisi ini, sudah mencoba berbagai cara, entah itu dengan ikut training ini, belajar mempraktikkan sendiri, jalani sesi dengan psikolog, konseling, udah berbagai cara deh dicoba, tapi tetap mengalami dan ini membuat menderita. Karena kan yang ngalamin diri sendiri ya. Jadi menderita dan terganggu gitu untuk aktivitas sehari-hari. Nah, itu adalah kata kunci bahwa teman-teman mungkin memang termasuk orang yang memerlukan bantuan lebih gitu, support lebih, termasuk dengan obat-obatan. Memang stigma obat ini sangat tinggi ya. Stigma bahwa obat itu bisa merusak ginjal lah, merusak liver itu udah dari zaman dahulu kala ya, nggak hanya obat psikiatri. Obat psikiatri tambahan lagi stigmanya, ntar kecanduan, ketergantungan ya. Padahal kita perlu membedakan antara kebutuhan sama ketergantungan ya. Kalau kebutuhan itu ya kita memang butuh sehingga diberikan sesuai indikasi dan diminum sesuai dosis. Ada jangka waktunya juga. Kalau ketergantungan tuh suka-suka sendiri gitu ya, minum-minum sendiri, naik-naikin dosis sendiri. Kalau nggak minum obat terjadi withdrawal, gejala putus zatnya, ada sakaunya gitu. Itu kalau untuk golongan obat-obat mungkin katakanlah narkoba gitu ya. Kebetulan saya juga belajar tentang adiksi gitu. Nah, jadi kita harus clearkan dulu pemikiran kita ya dari stigma-stigma itu, karena setiap individu akan berbeda. Terus kemudian ketika memang teman-teman perlu nih mendapatkan obat, mindsetnya gini, selama saya berlatih untuk bisa menghadapi stresornya, menghadapi situasi yang tadi saya hindari, saya takutin, supaya saya bisa berlatih untuk relaksasi tanpa banyak mengalami panic attack selama latihan, obat nge-backup. Jadi teman-teman perlu membayangkan obat ini sebagai bantuan gitu. Bantuan supaya teman-teman bisa belajar dengan kondisi yang lebih tenang. Saya analogikan kayak gini, teman-teman diajarin mancing, tapi lautannya terlalu, badainya, ombaknya gede banget. Jadi nggak bisa mancing gitu. Jadi kan harus ditenangin dulu nih, jangan terlalu ombaknya, wave-nya jangan terlalu besar misalnya ya. Dibantu sama obat, sehingga teman-teman tahu nih cara mancingnya, tahu nih cara mainin perahunya, nahkodanya seperti apa gitu. Nanti kalau udah ahli ya bisa menghadapi suasana yang seperti apapun gitu. Jadi mindsetnya obat itu untuk kondisi yang memang teman-teman disupport agar lebih efektif untuk dibantu menjalani latihan-latihan tadi ya. Nah, kenapa ada orang yang bertahun-tahun minum obat? Karena mungkin dia tidak cukup konsisten menjalani latihannya atau pengen instan. Oh, yang penting saya minum obat, saya bisa tidur tenang. Tapi untuk berlatih relaksasi, berlatih, ayo pelan-pelan belajar nih. Misalnya takut gitu ke pasar, yuk pelan-pelan coba gitu. Oh, takut naik pesawat, ayo bertahap gitu. Dia merasa lebih baik udah menghindar aja lah, aman. Gak usah keluar rumah deh gitu. Jadi memang dorongan motivasi untuk belajarnya mungkin tidak terlalu katakanlah tidak terlalu optimal untuk dia bisa keluar dari situasinya tersebut. Sehingga dia akan lebih mengandalkan obat. Jadi saya selalu bilang obat ini untuk membackup selama teman-teman berlatih. Ketika sudah makin ahli, ya obatnya kita bisa turunkan dan stop.
gitu ya. Jadi seperti itu. Pertanyaannya apakah anxiety ini bisa sembuh? Memang kalau maaf saya agak serap. Memang kalau konsep untuk mental disorder, gangguan mental, kita lebih banyak menggunakan istilah pulih ya teman-teman ya. Jadi pulih itu adalah teman-teman gejalanya hilang atau remisi, terus kemudian bisa kembali ke fungsi. Fungsinya apa sih? Ya bisa kerja, bisa kuliah, bisa urus rumah tangga gitu. Jadi pulih ini ada yang pulih tanpa obat, udah nggak ada gejala, dia bisa kerja, aman. Ada juga orang yang pulih dibantu sama obat, gitu. Jadi kalaupun ada yang masih minum obat, tapi dia sebenarnya udah nggak ada gejala dan dia bisa kerja, bisa ngapa-ngapain aja, dia bisa dikategorikan pulih, tapi memang dia dibantu sama obat, gitu ya. Kalau ditanya apakah bisa hilang total sama sekali, teman-teman bisa mengalami kehidupan yang wajar tanpa anxiety bisa. Tapi saya memang perlu sampaikan risiko kekambuhan ada, gitu ya. Jadi apakah saya bisa dok? Saya nggak anxiety lagi, saya kembali menjalani hidup yang natural, yang wajar sama kayak orang yang tanpa anxiety, gitu ya? Bisa. Saya bisa kayak gini lagi dok tanpa obat bisa. Tapi memang ada risiko kekambuhan kalau teman-teman tidak terus menjaga pola-pola kesehatan mental yang baik, nggak belajar coping mechanism yang baik gitu ya. Belajar menghadapi stres, belajar pola hidup yang lifestyle yang sehat, ada risiko kekambuhan memang gitu. Mungkin itu jawaban dari saya ya. Terima kasih dokter. Ya. Terima kasih dokter, luar biasa. Terima kasih. Ya, selanjutnya siapa ini selanjutnya? Bu, ini Sri Budi Utami ya. Ini laki perempuan nih. Kalau di tempat saya Sri Budi itu perempuan, tapi nggak ada nih laki perempuan nih. Perempuan dok. Oh ya siap Bu. Sri Budi apa Mbak nih? Ibu. Ibu ya, monggo Bu, silahkan. Terima kasih dok. Kalau misalkan sudah tidak mengkonsumsi lagi obat ke psikiater, tapi suatu saat bisa kambuh, apakah harus mengkonsumsi lagi obatnya? Itu. Terus yang kedua untuk yang blank dok. Misalkan orang yang kena GAD itu pikiran sering blank. Nah, di usia-usia seperti saya yang mendekati 50, apakah blank itu nanti bisa memicu kepikunan, dok? Terus yang ketiga, penyakit anxiety ini apakah bisa menurun dan berapa persen itu bisa menurun ke anak? Makasih, dok. Iya, terima kasih pertanyaannya. Mungkin Dr. Vivi bisa langsung dijawab saja. Siap. Iya. Terima kasih Ibu Sri Budi nih ya pertanyaannya ya. Kalau anxiety-nya sudah pulih, sudah nggak minum obat, ya, terus kemudian kambuh lagi, apakah harus selalu langsung pakai obat? Nggak juga, nggak selalu ya. Ketika Ibu Sri Budi sudah bisa menghandle, misalnya nih cemas lagi ya, susah tidur lagi, atau ada panic attack, terus menyadari, oh ini kayaknya gejala-gejala aku muncul lagi nih. Tapi aku udah belajar dulu cara handle-nya. Nah, aku harus terapin dulu. Nah, mulai tuh diterapkan ya beberapa cara untuk bisa mengurangi kecemasannya. Ya, mungkin pikiran-pikiran yang negatif, yang belum tentu benar, yang sifatnya irasional, kita coba untuk ubah menjadi pikiran-pikiran yang rasional gitu ya, yang masuk akal. Terus kemudian ketika kita sering mengalami kecemasan sampai jantung berdebar, badan nggak enak, berarti kita butuh latihan relaksasi lagi misalnya. Terus ketika kita muncul gejala-gejala karena menghadapi masalah, stresor yang baru, berarti kita perlu fokus pada solusi. Apa nih solusi untuk masalah ini? Saya bisa konsul ke siapa, diskusi sama siapa, agar stresornya, agar masalahnya segera tertangani. Jadi hal-hal seperti itu Bu, nggak harus pakai obat ya. Karena harapannya sih pengalaman sebelumnya dan Ibu sudah belajar dari katakanlah dari terapi atau training atau ilmu yang didapat ketika dulu mengalami episode anxiety yang dulu, itu bisa diterapkan lagi untuk kekambuhan gitu ya. Jadi memang nggak akan sama dengan yang waktu dulu awal-awal masih nggak tahu gitu gimana handle-nya ya. Kalau untuk gejala blank ya, pikiran kosong, susah konsentrasi. Sebetulnya susah konsentrasi atau
kayak mudah lupa, ya, ngeblank. Ini pada orang dengan anxiety itu terjadi karena area otak yang untuk berpikir di area prefrontal cortex, jadi di belakang dahi sini, area otak di bagian depan, itu nggak bisa berfungsi dengan baik. Kenapa? Karena area otak bagian kecemasan dia yang mendominasi, ya. Mungkin teman-teman pernah dengar ya amigdala hijack gitu ya. Jadi area otak yang bagian emosi, bagian ngatur kecemasan, dia jadi penguasa gitu. Dia penguasa nih di otak ya. Jadi area-area otak yang lain jadi nggak berfungsi dengan baik. Itulah kenapa ketika orang mengalami kecemasan berlebih, area otak berpikirnya kayak nggak jalan gitu. Jadi kayak ngeblank, susah fokus, konsentrasi. Tapi ketika anxiety-nya teratasi, akan kembali kok. Bisa mikir lagi, bisa fokus lagi, konsentrasi ya. Jadi memang tidak akan menyebabkan demensia karena kita sebutnya patofisiologi ya, cara kerja terjadinya penyakitnya itu beda gitu Bu. Kalau demensia atau kepikunan itu memang karena sel-sel otaknya terjadi degenerasi, jadi terjadi penuaan gitu, sel otaknya rusak, khususnya di area memori. Itu kalau pada demensia yang pikun. Kalau pada anxiety lain lagi gitu ya, susah ingat, susah konsentrasinya, beda cara kerja. Jadi nggak perlu khawatir. Ini bukan berarti nanti aku bakal lebih mudah pikun, enggak. Karena jalur terjadinya penyakitnya beda gitu, patofisiologinya berbeda ya. Terus yang ketiga tadi apa ya? Kok saya jadi lupa nih. Jadi ikutan ngeblank. Bisa menurun ke anak apa enggak? Oh iya menurun atau enggak ya. Oke. Jadi memang ada faktor genetik ya Ibu ya, ada faktor genetik, tapi ada juga faktor kita sebutnya faktor condition learning. Jadi proses pembelajaran yang terkondisi gitu. Contohnya gini, ketika misalnya Ibu cemas ya, jadi banyak rasa takut, apa-apa nggak boleh, jangan. Terus ketika cemas itu mungkin ya emosinya dan perilakunya itu tampak oleh anak juga bisa mempelajari itu. Dia nggak mau beneran mempelajari sih, tapi otaknya kan lagi menyerap ya, namanya anak-anak. Sehingga dia bisa tuh menyerap model bahwa dalam satu situasi reaksinya begini loh. Nah itu, jadi bisa memang ada faktor genetiknya, bisa karena faktor condition learning kita sebutnya, gitu ya. Berapa persennya saya nggak hafal angka-angkanya nih Bu, mohon maaf. Tapi memang faktor gen untuk menurunkan itu ada, terus kemudian faktor condition learning-nya ada. Yang mana yang lebih kuat? Nah ini tergantung ya. Tapi kalau yang namanya gangguan mental itu semakin banyak faktor resiko, berarti kemungkinan terjadinya lebih besar. Gitu. Kita selalu bilang multifaktor nih. Cara genetik ada, ya perubahan neurotransmitter ada, kemudian pola pengasuhan atau tadi trauma-trauma masa kanak, atau yang tadi dia lihat nih orang tuanya kalau lagi cemas tuh kayak gimana. Ketika pada satu anak ada beberapa faktor ngumpul jadi satu, itu lebih berisiko. Tapi kalau misalnya ibu ngerasa mungkin ada gennya nih, tapi saya bisa parenting anak dengan lebih baik. Kalau saya mengatasi anxiety dengan baik, saya bisa memberikan contoh mengelola emosi, contoh menghadapi masalah dengan lebih baik. Terus saya pastikan anak saya tidak mengalami kekerasan fisik atau verbal. Sekolahnya nggak ada bullyingnya gitu ya. Terus dia bisa menjadi dirinya sendiri, berkembang dengan baik. Nah itu harapannya ya kalaupun ada gennya nggak muncul jadi suatu gangguan mental. Gitu Bu. Karena kayak misalnya kita kan nggak bisa pilih ya. Contohnya ada gen diabetes nih. Tapi saya belum tentu jadi diabetes kalau saya jaga pola makannya, lifestyle-nya seperti itu contohnya ya. Atau ada gen cancer, gen untuk ngalamin kanker. Tapi kan nggak berarti harus selalu diturunannya pasti ngalamin cancer. Tapi punya bawaan gitu, punya kerentanan. Makanya berarti perlu ngejaga lifestyle-nya lebih baik. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau gen kita belum bisa ubah-ubah soalnya sampai saat ini. Ya. Terima kasih Dok. Terima kasih Dok. Sama-sama. Ya mungkin selanjutnya Dirga S ya. Untuk ini Mas atau Mbak? Biasanya Mas ini nama laki-laki sepertinya. Ini apakah soalnya sama kayak di chat ya? Ini beliau raise hand tapi beri ini ya.
tolong di chat karena mikrofon pecah kalau ngomong, chat aja. Apakah ini pakai pertanyaannya? Atau mau nyoba seperti apa pecahnya, Mas Sato? Dites pecahnya. Eh, Gimana Mas Dirga, Pak? Berani online? Apa? Itu dok di chat itu pertanyaannya dok, Ya, chat aja ya. hiperventilasi ya. Ya, jadi dia tadi tanya dok di chat itu izin bertanya apakah hiperventilasi sindrom bagian dari kecemasan atau udah ada kelainan dari sananya dan apakah itu berbahaya bisa membuat henti nafas. Itu yang sering saya alami dok tiap pagi. Terima kasih. Ya, udah mulai kenal hiperventilasi dok sepertinya. Canggih ya. Teman-teman Aci canggih-canggih emang nih. Oke. Ya, sebetulnya hiperventilasi itu ya salah satu gejala ya, salah satu gejala ketika seseorang itu bernapas dengan lebih cepat ya. Dan ini bisa jadi merupakan salah satu bagian dari gejala-gejala kecemasan. Karena kan kalau kita cemas sebetulnya fisik kita juga bereaksi ya, jantung berdebar lebih cepat, nafas lebih cepat, ya. Kemudian kita juga bisa jadi keringat dingin gitu. Sehingga memang bisa jadi ini bagian dari kecemasan, Mas Dirga, gitu ya. Kalau ditanyakan, apakah bisa berbahaya untuk henti nafas? Ya, Mas Dirga, ketika ada satu gejala fisik, kita memang nggak bisa langsung menyimpulkan. Misalnya nih, karena tadi saya bilang ya, gangguan cemas menyeluruh atau gejala-gejala gangguan panik begini. Terus karena, kata dokter Vivi nih, berarti jantung berdebar, sesak napas, ini berarti serangan panik. Oh ya udah, fix nih gitu ya, aku gangguan cemas aja nih, gangguan panik. Nah, secara medis tuh kita nggak bisa langsung seperti itu. Kita perlu melakukan pemeriksaan untuk menyingkirkan kemungkinan organiknya, kemungkinan bahwa memang ini ada sesuatu nih, entah itu di organ paru atau organ jantung ya. Jadi memang karena psikiater itu backgroundnya juga medis, bukan berarti semua gejala itu langsung kita anggap itu gangguan mental. Tetap kita harus singkirkan dulu. Kalau misalnya Mas Dirga ada gejala hiperventilasi, kita cek adakah gejala-gejala yang lain, mungkin kita perlu lakukan pemeriksaan dulu untuk memastikan ya. Perlu nggak kita EKG, perlu nggak kita ronsen, perlu nggak kita lakukan beberapa pemeriksaan yang lain ya. Mungkin spirometri untuk mengukur nafasnya, mungkin butuh ekokardiografi, mungkin pemeriksaan lab tertentu. Kalau semuanya clear, aman, baru deh nanti psikiater atau dokter lebih confident, lebih percaya diri untuk bilang, Mas Dirga, jantungnya aman. Mas Dirga, paru-parunya sehat. Jadi hiperventilasinya bagian dari kecemasan. Tidak berbahaya, nggak bikin henti nafas. Gitu. Tapi kalau belum periksa, terus Mas Dirga nanya, dok ini saya bisa henti nafas nggak? Saya nggak bisa jawab gitu ya. Psikiater atau dokter manapun nggak bisa jawab karena perlu pemeriksaan dulu. Tapi kalau misalnya Mas Dirga, ternyata dok saya udah pernah dok periksa EKG ini dan bagus, oke, berarti clear. Gitu, berarti aman. Kecemasannya, hiperventilasinya itu tidak maksudnya bukan sesuatu yang fatal ya. Jadi tinggal berlatih untuk relaksasi, menenangkan diri ketika gejala-gejala itu muncul. Mungkin begitu jawabannya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Mungkin gitu ya Mas Dirga ya. Mungkin selanjutnya dari Palu ya, Evi ya. Wah, namanya keren nih, EVHY ya. Evi dari Palu. Silahkan kalau mau tanya apa, monggo. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Pak Dokter, Bu Dokter, mohon izin saya bertanya. Ya, jadi kebetulan saya ini tim Kliengan. Saya sudah ikut basic sama Advance 2 kali. Terus sudah hampir 1 bulan saya tidak merasakan Kliengan, Bu Dokter, Pak Dokter. Tapi pas tadi siang saya merasakan Kliengan lagi. Akhirnya timbul lagi rasa cemas yang dulunya sudah tidak ada, yang kayak seperti aduh saya bakalan panik attack lagi begitu. Itu timbul lagi, akhirnya saya takut lagi keluar, padahal sudah hampir sebulan lebih ini saya sudah memberanikan diri, sudah bisa
beraktivitas keluar, sudah bisa ketemu sama orang banyak, alhamdulillah. Nah, itu yang jadi pertanyaan saya, bagaimana ketika saya sudah merasa sembuh, maksudnya saya sudah berani keluar rumah, tidak takut, tidak ada lagi rasa beraktivitas di luar rumah. Tapi kalau tiba-tiba datang lagi keliengan itu, saya langsung gimana ya, rasa cemas saya langsung naik naik banget, Dok. Jadi kira-kira apa yang membuat saya supaya saya merasa ketika serangan lambung saya kumat, karena kan biasa saya serangan lambung juga kumat, cuma saya tidak merasakan atau tidak terlintas lagi di pikiran saya untuk takut panic attack, itu sudah tidak ada. Tapi tadi ini sudah hampir sebulan lebih itu tiba-tiba rasa takut itu datang lagi. Jadi gimana itu, Dok? Ya itu saja. Halo? Ya, baik Bu Ya, Evi. terima kasih. Pertanyaan mungkin Dr. Vivi langsung dijawab. Mohon maaf kalau saya agak slow respon karena Ya, jadi host ini saya pindah ke teman. Ya, baik. mungkin Bang Mas Uye bisa backup ya kalau saya slow respon langsung di ini ya, jangan tak jadi hostnya. Ya, monggo Dr. Vivi langsung dijawab. Siap, makasih Dokter Anggoro. Ya, Ibu Evi, jadi sebetulnya Bu Evi selama 1 bulanan terakhir sudah jauh lebih nyaman, merasa gejala-gejalanya sudah menghilang gitu ya, sudah bisa kembali berfungsi dengan baik, beraktivitas itu sudah sangat baik, artinya Bu Evi sudah lebih bisa ya beraktivitas kembali seperti sebelumnya. Namun muncul lagi nih kelayangannya gitu ya. Nah, memang gini ya, yang cukup khas pada gangguan kecemasan, gangguan anxiety disorder adalah bahwa sensasi fisik itu dikaitkan dengan sesuatu yang bahaya, yang mengerikan, yang waduh gimana nih gitu ya. Nah, sedangkan yang perlu teman-teman pelajari adalah bagaimana caranya mendiferensiasi. Itu dulu satu. Diferensiasi itu artinya membeda-bedakan. Mana yang memang ini ada sensasi fisik yang memang mungkin ada penyebab tertentunya, ya. Mana yang sensasi fisik yang kaitannya sama kecemasan, gitu. Ini kita perlu membeda-bedakan, mendiferensiasi. Contohnya misalnya, kalau tadi mungkin udah bisa Bu Evi ya, kalau ada sensasi asam lambungnya naik, yang mana ini kaitannya sama kecemasan, yang mana tadi saya habis minum kopi, tadi saya habis makan pedes-pedes misalnya. Jadi kita sudah bisa membedakan ya sensasinya. Setelah berhasil membedakan, diferensiasi ya. Yang kedua adalah ketika kita udah tahu nih, kayaknya nih saya cemas. Kita perlu menerima sensasi itu sebagai kecemasan dan kita menghadapi itu dengan apa ya? Dengan natural, dengan biasa, bukan sesuatu yang aduh kenapa nih, kok muncul lagi ya, kan udah bagus nih. Nah itu kan membuat overthinking lagi ya, dari overthinking itu kan jadi muncul lagi kecemasan yang berlebih, sehingga ketika datang, kok aku kelayangan ya, tunggu dulu deh, tadi aku berubah posisi yang mendadak nggak ya, kan bisa kelayangan, atau agak kurang minum nggak ya, atau agak mungkin ada darah rendah nggak ya. Kalau kayaknya semua itu, kayaknya nggak ada sih, biasa-biasa aja, kok tiba-tiba kelayangan ya, mungkin ini kecemasan gitu. Jadi Bu Evi langsung bikin kesimpulan, ketika kayaknya nggak ada penyebab-penyebab yang mungkin berkaitan sama si kelayangan, langsung kita, karena kita udah kenal nih, kita langsung, ini kecemasan. Sehingga kita nggak berpanjang-panjang bertanya-tanya why, and why, kenapa, aduh gimana gitu. Itu hanya akan menambah rasa cemas dan takut yang berlebih. Sehingga kita tahu, ini kelayangan muncul, berarti aku lagi cemas lagi. Oke, aku akan pelajari nih teknik-teknik yang sudah aku dapatkan. Apa latihan relaksasi, aku biarin itu datang, nanti juga dia bakalan pergi. Ibaratnya kita belajar untuk menerima dan menghadapi dengan santai.
Walaupun pasti tidak mudah buat teman-teman yang mengalami anxiety disorder, saya paham pasti nggak mudah. Dokter suruh santai gimana orang kita cemas, memang. Tapi begitulah caranya, diterima gejalanya. Oh kelayangan nih, ini si cemas nih datang, oke, silakan datang. Mau berapa lama sih gitu. Jadi kita kayak kedatangan orang, kita nggak suka nih ya ada tamu tak diundang, ya dia lagi datang, ya udah deh mau ngapain sih gitu. Jadi kita nggak yang kayak, waduh dia datang lagi nih, gimana ya, itu akan membuat jadi semakin kecemasan itu meningkat. So kita perlu belajar untuk menghadapi sensasi fisik itu dengan lebih santai, bahwa dia datang, ya udah nggak apa-apa, bentar lagi juga pergi, gitu. Karena kalau nggak kita ladenin, sensasi fisiknya dia nggak akan terus-terusan jadi suatu gelombang kecemasan yang makin meningkat. Mungkin itu yang perlu Bu Evi latih dan pelajari. Dan memang bukan berarti kita nggak akan mengalami sensasi apapun ya. Teman-teman ketika sudah pulih, sudah kayaknya merasa sembuh, bukan berarti kita nggak bisa kelayangan, kita nggak bisa dispepsia, ada mual-mualnya, bukan berarti kita nggak bisa jantung berdebar, bisa, dan it's okay. Gitu. Kadang-kadang merasanya gini, aku udah sembuh, aku nggak boleh lagi ngalamin kelayangan, aku nggak boleh lagi jantung berdebar. Makanya begitu jantung berdebar, waduh, kayaknya, kenapa sih kok berdebar lagi? Gitu. Jadi kita harus lebih legowo dalam menghadapi gejala-gejala fisik yang muncul, karena ya bisa jadi itu sensasi kecemasan yang datang, tapi dia bisa pergi kok. Biar aja dia mengalir lewat. Seperti itu Bu Evi. Jadi tenang aja, Bu Evi belajar untuk bisa menerima sensasi itu, dibedain, dan terapkan lagi latihan-latihan yang sudah dipelajari selama training gitu ya. Ajib dokter. Berarti lebih ke penerimaan dok ya? Yes. Ya betul. Tapi kalau boleh jujur dok, aku sendiri ya dok ya, mungkin hampir semuanya lah. Kita yang kumat itu, kalau boleh jujur nih, rata-rata karena merasa enak kan dok, apa yang dijalankan di yayasan itu dok, seperti latihan-latihan itu, lupa lagi gitu dok, pola makan sehat sama pola hidup sehatnya tuh ditinggalin lagi gitu dok. Iya. Memang itu manusiawi ya. Kita merasa udah enak lah, aku nggak perlu disiplin amat gitu ya. Nah betul dok, itulah sifat yang perlu dirubah juga dok ya, berarti dok ya. Iya, kayaknya melanggar lagi tadi. Bener, Satu lagi dok, boleh? Ya. Satu lagi, boleh? Boleh. Saya ikut aja. Boleh gak Bang? Siapa tadi? Dokter Anggoro lagi nggak ini? Halo? Ya? Saya hadir. Oh ada Dokter Anggoro. Aku ngikut. Ya, gimana? Ya. Saya kan sempat saya kebetulan ini sudah 5 bulan ini mengalami anxiety. Jadi 3 bulan pertama saya 3 bulan setelah kena panic attack, saya ke psikiater. Kemudian saya dikasih obat yang untuk 1 bulan dikonsumsinya harus habis dalam 1 bulan. Tapi karena saya sempat bertanya dengan psikiaternya, apakah ada hubungan sama lambung dok dengan kecemasan yang saya alami? Katanya psikiaternya nggak ada. Jadi saya tidak percaya dengan dokternya. Akhirnya saya malah parno minum obat dok. Kemudian akhirnya saya selama 10 hari saja saya minum obat dan saya berhenti total. Itu kira-kira akan berefek atau bagaimana dok? Iya. Mungkin dokter langsung Mawan dijawab. Langsung memutus obat sendiri kan. Iya. Ya memang tantangannya ya Bu Evi ya, kalau pada orang dengan gangguan kecemasan, kan cemas nih gitu ya, pengennya sih cemasnya segera menghilang gitu. Oke, mencari informasi, mencari bantuan. Udah sampai ke psikiater udah bagus banget nih Bu Evi, udah lebih tepat gitu ya. Artinya sesuai. Namun ketika diberi obat, ada lagi kecemasan baru gitu. Bener gak ya obatnya? Dokternya salah diagnosis nggak ini? Berapa lama minum obatnya? Nanti ginjal saya kenapa ya? Jangan-jangan ada efek sampingnya ya. Mulailah Google. Kata Google nih efek sampingnya gini gitu ya. Jadi kecemasannya memang bisa berlanjut.
Dan ketika misalnya Bu Evi bertanya kepada dokternya, mungkin meminta validasi gitu ya. Katanya sih ini berkaitan sama lambung nih, kecemasan ya. Saya tanya sama dokter deh, ternyata dokternya bilang tidak. Saya nggak tahu alasan dokternya apa nih. Mungkin saja dokternya berpikir, oh ini Ibu Evi cemas nih. Kalau saya bilang iya, jangan-jangan lebih cemas. Sehingga mungkin dokternya memilih untuk mengatakan tidak misalnya. Saya nggak tahu ya. Atau karena alasan yang lain, saya kurang paham. Tapi hal itu membuat Bu Evi jadi kurang trust, kurang percaya ya sama psikiaternya. Sehingga rasa percaya terhadap obatnya juga jadi berkurang. Karena kan yang resepin si dokter itu gitu ya. Nah, karena memang pada kondisi nggak hanya gangguan cemas, tapi depresi dan gangguan mental yang lain, relasi antara dokter dan pasien itu sangat mempengaruhi hasil terapinya. Ketika pasiennya nyaman dengan dokternya, merasa trust, percaya, merasa yakin dengan terapi dokternya, ada sugesti juga sehingga membuat dia menjadi lebih tenang dalam mencoba terapinya, gitu ya. Tapi yang sering terjadi memang pada gangguan cemas apa? Banyak yang ganti-ganti dokter, ganti-ganti psikiater, karena merasa nggak yakin nih, benar nggak sih ini dokternya nih, aku coba deh yang kata temanku, yang kata Google, yang kata ini gitu ya. Jadi itu sering terjadi memang, itu bagian dari kecemasannya memang Bu, gitu ya. Sehingga kalau misalnya udah telanjur minum 10 hari, harusnya dihabisin 1 bulan. Tapi 10 hari aku stop, gimana nih? Ya kalau memang sudah terjadi ya tidak apa-apa. Karena sebetulnya kenapa sih harus rutin? Minimal 1 bulan, karena obat-obat untuk anxiety itu dia kerjanya agak lama gitu. Dia rada-rada slow. Ya, sehingga kalau baru diminum 5 hari, seminggu, itu belum ada efek yang signifikan. Ya, bahkan beberapa panduan terapi itu mengatakan memang obat, khususnya obat untuk anxiety-nya itu 2 minggu diminum rutin dia baru mulai ada efek. Jangankan memberi efek yang langsung enak ya, dia baru mulai bekerja. Nah, jadi kita susah mengevaluasi nih, misalnya baru 3 hari, aduh nggak enak, udah stop deh, atau seminggu nggak enak, nggak ada efeknya nih, percuma ke psikiater dikasih obat nggak ngaruh juga, karena memang obatnya belum bekerja secara optimal gitu. Kalau diberhentikan mendadak memang tidak ada risiko yang fatal gitu Bu, nggak ada ya. Cuma artinya ya memang untuk kondisi anxiety-nya ya belum bisa dikatakan Ibu sudah mencoba terapi obat. Karena kalau mencoba terapi obat itu memang harus sesuai dengan durasi yang dianjurkan gitu ya. Jadi bisa dikatakan terapi obat yang dicoba ini belum optimal. Jadi kita nggak bisa bilang terapi obat Ibu gagal, nggak bisa, karena baru 10 hari ya. Apakah bahaya untuk saya Dok? Saya berhenti mendadak, bahaya yang fatal itu enggak. Insya Allah nggak ada bahaya yang fatal ya. Tapi mudah-mudahan itu tidak membuat Ibu jadi apa ya? Jadi patah semangat ya untuk menjalani proses terapi. Kalau memang ada hal-hal lain yang bisa dilatih, Ibu latih silahkan. Kalau memang begitu berat dan butuh bantuan obat, dicoba lagi. Dan memang butuh trust ya. Kalau Ibu rasanya udah nggak trust sama dokter itu, kayaknya Ibu perlu alternatif opini yang berbeda mungkin gitu. Karena memang tiap dokter pendekatannya beda-beda ya. Seperti itu Bu Evi. Ya, terima kasih. Terima kasih Dok. Ya memang pendekatan dokter itu seperti kendaraan ya. Kita mau dari Jogja ke Jakarta, mau lewat Pantura, apa lewat Pantai Selatan. Tujuannya sama, mau sehat. Tapi misalnya saya dengan Dokter Vivi misalnya dianggap spesialisnya sama ya. Saya lebih suka lewat Pantai Selatan. Nah, maka nanti harus diikuti Pantai Selatan seperti apa. Tapi nanti ujungnya Jakarta juga. Kurang lebih seperti itu ya untuk terapi dan kecocokan orang itu seperti itu. Pendekatannya gitu ya. Yeah. Gitu ya dokter ya kira-kira ya. Betul Dok. Ya, kadang jadi mungkin kalau kita sama-sama jadi supir bis gitu ya Dok ya. Ya, kalau jadi saya bawanya ugal-ugalan gitu ya. Ini berhenti tiap rest area berhenti, kalau yang ini agak slow, yang penting selamat gitu kan. Beda-beda. Ya, memang gitu. Jadi memang pendekatan beda, kalau nggak cocok ya benar gitu, bisa ke yang lain. Mungkin selanjutnya mohon maaf karena yang tanya banyak ya. Jadi yang tadi tanya kalau mau tanya lagi ya mohon maaf, beri kesempatan yang lain. Ini udah jam 8, nggak apa-apa kita lanjut aja dokter ya. Kita sampai 8:30 kalau dari jadwal. Dan sebetulnya gini dokter, saya ada usulan kalau banyak yang tanya, nggak apa-apa ditulis di chat aja. Mungkin suatu saat kita buat, kalau dokter Kerso, kalau dokter mau, kita kayak buat
tapping rekaman ini ya Dok ya, dengan intinya menjawab seperti ini gitu ya. Kira-kira Siap. sebetulnya kok seru juga Insya ya. Allah. Nah, ya mungkin nanti bisa dibuat di misalnya ya 3 menit kayak di TikTokin lagi tuh dimasukin itu kan lumayan tuh. Konten. Buat Boleh, konten, boleh, buat boleh. konten, buat konten menjawab Q&A NCT Care Indonesia. Ini kebetulan banyak Siap. sekali nih. Loh, ini hampir semua resen ini. Ini Luar kalau biasa, aktif ya banget. ya karena itu memang mengenai apa yang beliau rasakan sendiri. Nah, ini saya jadi bingung nih milih siapa. Mungkin urut aja ya seperti biasa. Dan mohon maaf mungkin tidak bisa semua dijawab ya. Tadi kalau ada pertanyaan di chat kalau ada pertanyaan di chat aja. Mungkin teman-teman admin yang ini hadir mungkin Pak Mas Ucek dan yang lain mungkin bisa merekap ya apa pertanyaan yang ada di chat. Nanti bisa kita pilah-pilah. Nanti mungkin ya kita nanti bisa komunikasi ya lagi ya dokter ya untuk menjawab sesi Q&A. Ya, mungkin Insya Allah. Egi ini Mas atau Pak atau Dengan Mbak? Mas aja, dengan Oh, Mas. Mas. Ya, Ya. monggo Mas Egi. Halo, Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Maaf, saya ingin nanya gini. Apakah anxiety disorder ini disebabkan oleh lambung atau dari pikiran? Karena kalau dari lambung, jujur aja saya sampai dengan saat ini kadang saya suka heran sama diri saya sendiri kalau emang dari lambung saya nggak pernah merasa yang seperti orang-orang sakit lambung pada umumnya yang ngerasa nyeri, muntah-muntah, sakit GERD atau apapun gitu. Tapi yang saya alami anxiety ini lebih ke kepikiran gitu loh dok. Padahal saya udah treatment diri saya dengan makanan yang baik, aman, 4 jam makan. Ya 4 jam makan saya berusaha untuk kenyang terus gitu ya. Tapi kadang-kadang rasa pikiran saya tuh muncul lebih besar gitu dari rasa sakit di lambung atau apapun itu yang ada di lambung dok. Itu yang ke-1 dok. Yang kedua, apakah kasus anxiety ini pada saat muncul atau buat penderita yang paling parah di sini mungkin saat kamu adakah kasus yang bahwa si penderita ini bisa benar-benar pingsan atau blackout? Mungkin itu yang bikin kita takut sampai dengan saat ini, karena ketika sensasi itu muncul kita kan selalu mikirnya waduh nanti kita pingsan gak ya, saya pingsan gak ya. Nah itu mungkin yang bikin makin memacu untuk terus datang itu anxiety-nya. Karena saya juga ini untuk share juga sih pengalaman ya. Jadi ketika saya sedang ada kumpul dengan lingkungan orang kantor gitu ya, kita sedang bahas kerjaan, tiba-tiba anxiety itu kambuh dok. Dan kita kan nggak mungkin kita di situ tiba-tiba langsung nunjukin ke mereka kita melakukan teknik relaksasi, ya kan, tarik nafas, buang nafas, itu kan nggak mungkin, senderan di tembok atau apa. Itu saya langsung kabur, saya langsung mendadak lari keluar. Nah, mereka kan bertanya-tanya tuh di situ tuh. Nah itu kadang-kadang juga jadi beban juga. Ini sebenarnya apa yang harus kita lakuin gitu loh. Kan di tengah keramaian pada saat sosialisasi pun bingung gitu. Itu aja sih dok yang saya minta jawabannya. Itu aja. Terima kasih dokter. Nggih, terima kasih Mas Egi. Nggih, moga Dokter Vivi untuk pertanyaannya Siap bisa Mas Egi. dijawab. Ya, thank you dok. Oke Mas Egi, kita itu punya otak di dalam tempurung kepala, tapi katanya kita juga punya otak di lambung gitu ya, di pencernaan. Maksudnya apa? Persyarafannya itu ada jalur tolnya ya, makanya ada yang dinamakan brain gut axis gitu, atau jalur persyarafan antara otak dan juga perut gitu, lambung pencernaan. Itulah kenapa misalnya kita lagi stres, mules lah, mual gitu ya, karena memang ada ininya ya, ada jalur langsungnya gitu. Mau ujian nih, mau ketemu pacar, mau ngelamar orang gitu ya, ada stresnya, mules gitu, pengen bolak-balik ke belakang. Karena memang ada jalur tolnya gitu. Oleh karena itu, antara pikiran sama si lambung ini bisa dua arah nih, Mas Egi ya. Bisa karena adanya satu pikiran tertentu. Nah, tapi kata kuncinya apa? Ada yang disadari, ada yang tidak. Karena pikiran kita itu ada yang conscious, sadar, ada yang unconscious, di bawah sadar. Jadi sebetulnya kita ada nih stresnya, ada pikiran tertentu ya. Bisa dari pikiran, dia akan memunculkan gejala-gejala yang berkaitan sama
lambung gitu atau pencernaan. Bisa juga sebaliknya. Ketika kita mungkin makannya, pola makannya, dietnya tuh kurang baik gitu ya, sehingga muncul ketidaknyamanan di lambung atau di pencernaan, itu juga bisa menimbulkan, mengaktifasi gitu area di otak kita yang berkaitan sama si kecemasan, rasa nggak nyaman, rasa gelisah. Jadi memang bisa dua arah. Nah, kalau misalnya Mas Egy ketika lihat sharing teman-teman gitu ya, mengalami sensasi lambung mual atau sensasi tidak nyaman, kok aku kayaknya nggak ngalamin kayak gitu ya, berarti mungkin memang lebih banyak faktor-faktor berkaitan dengan kecemasannya adalah yang dari pikiran secara langsung nih, Mas Egy. Jadi tidak tercetus oleh sensasi di pencernaannya, gitu ya. Oleh karena itu, sebaiknya, kalau saran saya, Mas Egy bisa memfokuskan diri kepada hal apa sih yang sering muncul di pikiran. Dan itu yang mau kita coba fokusin untuk diatasi, gitu ya. Jadi mungkin nanti Mas Egy bisa ketika lagi tenang gitu ya, ambil kertas, buku atau notes, coba tulis. Pas lagi tadi cemas itu apa sih gitu ya yang sering muncul di pikiran saya gitu. Oh, misalnya tadi ada rasa takut pingsan atau blackout. Apalagi kadang-kadang kita tuh sebenarnya ada banyak yang di dalam pikiran tapi kita nggak terlalu nggak aware ya. Kita muncul tuh pikiran-pikiran tertentu yang nanti dari situ kita tahu, oh ini ternyata pikiran-pikiran yang sifatnya kita sebutnya maladaptif atau error ya, kognitif error gitu. Karena tidak berdasar. Pikiran-pikiran itu ada, tapi dia tidak berdasar gitu. Nggak ada buktinya. Ibaratnya kalau di pengadilan mana buktinya, disuruh tunjukin bukti-buktinya nggak cukup kuat gitu. Tapi kita menyadari pikiran itu ada. Nah, kalau kita bisa mengatasi pikiran itu, setelah ditulis pikiran-pikiran yang tanda kutip negatifnya apa aja, kita bikin kolom sebelahnya, pikiran-pikiran alternatifnya. Supaya kita menyadari bahwa kalau pikiran itu muncul, oh ini pikiran yang tidak rasional sebetulnya. Gitu ya. Nah, apakah kalau lagi ada serangan kecemasan atau serangan panik itu bisa sampai pingsan atau blackout? Kejadian seperti itu sebetulnya sangat jarang. Ya, saya tidak bisa bilang, oh nggak ada yang pingsan. Saya tidak bisa bilang seperti itu. Biasanya sebetulnya gini, pingsan atau blackout-nya karena memang seseorang tersebut tadi ya nafasnya begitu cepat atau sangat lemes gitu. Jadi bukan yang benar-benar pingsan atau blackout yang karena kurang oksigen ya atau karena penyebab gangguan di otak gitu. Tapi lebih karena pada serangan tersebut rasanya betul-betul lemes, nggak berdaya, sudah keleyengan gitu. Jadi lebih kayak kondisinya tidak bisa mengendalikan diri pada saat itu gitu ya. Jadi kalau untuk kondisi yang fatal sih Mas Egy sebetulnya tidak ada yang fatal sampai kayak mematikan tuh nggak ada ya. Panic attack atau anxiety attack itu tidak ada yang membuat seseorang itu sampai meninggal gitu nggak ada gitu. Walaupun rasanya kayak mau mati gitu ya, rasanya kayak tiba-tiba tahu-tahu kayak mau pingsan atau blackout. Apa yang perlu dilakukan ketika muncul serangan itu ya? Kalau tadi di kantor tiba-tiba mau lari, mau kabur gitu ya. Sebetulnya ketika sensasi itu muncul memang Mas Egy mungkin butuh berpindah tempat ke tempat yang lebih tenang atau bisa ada udara segar gitu. Jadi bisa duduk dan tarik nafas, kalau bisa outdoor lebih baik ya. Karena nanti dia akan berlalu ya. Serangan panik itu kan puncaknya 10 menit. 10, 15 menit, 20 menit dia udah reda sebetulnya ya. Jadi menurut beberapa studi gitu ya, memang peaknya, puncak itu 10 menit kalau serangan panik. Tapi kan ngalaminnya nggak enak banget ya. Jadi kalau kita bayangkan kita tuh kayak menghadapi suatu gelombang, ya, gelombang ombak yang besar. Kita nggak perlu lawan sebetulnya. Kalau kita lawan kita cenderung mau kelelep ya, karena ini kayak gelombang ombak tsunami gitu. Si serangan panik itu. Jadi bayangkan kayak kita ngikut aja deh, karena nanti kita akan terdampar di pantai gitu ya. Ibaratnya kita ikuti nih arusnya, nanti kita bakal reda gitu. Dia nggak bakal ombak terus kok. Dia bakal yang tadinya peak gitu, dia bakal set gitu. Kita bayangin kita seperti
lagi ikutan di ombak dan kita mau ngikut aja deh sampai ke bawah ke tepi pantai. Karena dia akan reda serangan panik gitu ya. Tapi yang sering terjadi adalah wah gelombang datang, wah sibuk pengen berenang, pengen apa tapi malah jadi kayak kelelep gitu. Itu makanya kenapa serangan panik datang kayaknya rasanya pengen ngelawan, pengen gimana melarikan diri tapi makin nggak bisa rasanya gitu ya. Jadi salah satu yang perlu dicoba adalah memahami bahwa oke, ini serangan panik dan oke, aku akan kayak orang surfing gitu ya, kayak orang meluncur, udah aku ikutin deh gelombang ini. Nanti juga reda. Mungkin nanti Mas Egi bisa bikin emergency plan ya, teman-teman juga ya. Pas lagi tenang kayak gini, ambil satu kertas atau tulis di HP, apa aja sih emergency plan? Apa rencana darurat ketika saya mengalami serangan panik ya? Apakah saya merasa lebih tenang ketika saya misalnya meremas sesuatu kayak bola yang bisa diremas-remas, atau saya harus nyium wangi-wangian apa, banyak orang pakai apa tuh, minyak kayu putih lah atau fresh care, atau jadi intinya kita mau mengalihkan ya sensasi sambil kita nunggu gelombang itu reda ya. Apakah saya kalau kayak gitu saya perlu telepon pasangan gitu ya, kita udah bilang kamu kalau aku telepon jawab ya, karena kalau aku telepon berarti aku lagi butuh ditemenin selama paling nggak 10 menitan. Misalnya kayak gitu ya. Jadi kita bikin emergency plan yang paling cocok buat kita apa. Seperti itu sih Mas Egi ya. Mudah-mudahan nanti lebih bisa memanage. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Masih kuat, Dok? Masih, saya udah bawa air putih buat minum. Siap ya, monggo diminum dulu. Dari tadi Siap, Dok. menjawab tanpa henti gelombangnya nggak apa-apa. Ini masih banyak ya. Nggak apa-apa teman-teman, mohon maaf ya. Tapi sekali lagi mohon maaf kalau tidak bisa dijawab semua. Karena ini kalau diteruskan bisa sampai besok pagi ini memang. Pertanyaan akan selalu ada. Menarik kan ini. Dr. Vivi yang menarik ini penjelasannya itu kan menarik ya. Insya Allah. Alhamdulillah mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Ya, ini oke langsung lanjut dari Malang ya. Namanya Hadirin. Wah, Pak Hadirin. Hadirin. Ya, selamat malam, Dokter. Ya. Selamat malam. Ya, saya mau menyapa dari mentor-mentor dulu, Mas Uye dari dulu mentor saya di Basic, kemudian Mbak Uci di mentor saya Advance, sama mentor saya di Malang ada Bu Lia. Kemudian jadi gini Dok, saya berusaha untuk cepat tapi informatif juga. Jadi dulu saya itu pengidap apa namanya termasuk ODGJ dulu, kemudian sudah membaik, terus ke psikiater itu terdiagnosa gejala gangguan jiwa dengan gangguan psikosomatis. Kemudian konsumsi obat hampir kurang dari 2 tahun, terus ada terapi dari secara agama gitu, akhirnya obat terhenti. Tapi waktu itu diagnosanya memang harus mengonsumsi obat seumur hidup. Diagnosanya seperti itu, tapi udah sekitar 8 bulan saya berhenti obat, kemudian 3 bulan, 4 bulan terakhir ini dengan metode AJI yang sudah saya jalankan. Secara keseharian ini alhamdulillah terkontrol dan membaik. Dan saya masih di ranah fokus, setiap terjadi gejala itu saya pasrah, tenang, kemudian ilmu dari Advan itu saya kondisikan secara fokus, di kondisi tercapek pun, di kondisi banyak masalah pun, kurang tidur pun, makan belum teratur karena kondisi itu masih di tahap terkontrol. Cuman bisikan yang mulai dulu ketika setelah sakit jiwa sampai mungkin sebelum sakit jiwa sekitar 3-4 tahun itu sampai sekarang itu bisikan yang kayak ingin menyakiti orang, menyakiti diri sendiri atau seperti itu masih ada. Cuman kalau lihat dari saran dokter tadi kan di tahap kita terlatih itu masih aman gitu kan. Karena saya membutuhkan validasi secara terbuka seperti ini, dan karena saya dunia agama juga jadi saya berusaha untuk objektif dengan keadaan yang
membaik seperti itu. Dan saya mau minta saran dengan keadaan seperti itu, dengan diagnosa seperti itu, saya terkontrol seperti ini, itu bagaimana ya dok? Terima kasih. Baik. Ya, langsung saya jawab aja dok. Maaf, Silakan. ternyata masih ke mute ya. Monggo dokter langsung saja. Oke, siap. Ya. Ya, baik. Ya, Mas Hadirin, terima kasih ya udah men-share kondisi yang dialami. Dan berarti saat ini beberapa hal yang dipraktikkan tanpa menggunakan obat, Mas Hadirin merasa cukup terkendali gitu ya, cukup baik. Baik, sebetulnya gini ya, kalau kita bicara tentang gangguan mental atau gangguan jiwa itu jenisnya macam-macam. Dan ada kondisi tertentu yang memang sifatnya jangka panjang ya atau kronis. Ada juga kondisi yang sifatnya temporary atau sementara. Artinya nggak berlangsung lama, bisa membaik pulih gitu ya. Tapi ada yang butuh bahkan bisa dibilang bertahun-tahun untuk bisa tetap perlu berada dalam terapi. Nah, ketika ada kondisi di mana proses berpikir, jadi ada pikiran-pikiran tertentu yang berbeda dari kenyataan, dan kemudian ada gangguan pada persepsi. Persepsi itu adalah panca indera kita ya. Misalnya kita bisa melihat sesuatu padahal nggak ada sumbernya. Kita bisa dengar bisikan tapi nggak ada sumbernya, nggak ada yang ngomong, kita tapi bisa dengar. Kita bisa merasakan kayak ada yang menjalar tapi padahal nggak ada apa-apa. Itu artinya ada gangguan pada persepsi ya, atau yang kita sebut dengan halusinasi. Kalau ada gangguan pada proses berpikir, ada delusi, ada halusinasi, memang kondisi itu bisa dibilang karena adanya area di otak kita yang fungsinya tuh lagi tidak baik gitu ya. Cara kerjanya tuh tidak dalam jalurnya gitu. Ibaratnya kayak agak keluar jalur. Nah, untuk membalikkan ke jalurnya itu memang kalau menurut penelitian ya, studi dan ilmu pengetahuan yang ada saat ini, itu memang perlu obat. Kalau memang gejalanya itu adalah adanya delusi. Delusi itu keyakinan yang kuat, tidak terbantahkan, tapi beda dari kenyataan. Saya meyakini ada orang yang mau berbuat jahat sama saya. Tapi sebetulnya bukti-buktinya nggak gitu jelas misalnya. Tapi yakin banget nih ada yang kirim guna-guna ke saya. Atau tadi ada halusinasi. Karena kalau itu yang terjadi, itu memang agak sulit untuk diubah tanpa obat. Ini saya bicara menurut sains ya, ilmu pengetahuan. Kalau kita bicara gejala-gejala psikosomatis, tanpa penggunaan obat, kita bisa bantu pulihkan dengan belajar cara-cara mengatasi kecemasan. Kita bisa tadi belajar relaksasi, belajar atur pola makan, atur pola berpikirnya, gitu. Itu masih bisa, ya. Bukan berarti mengecilkan arti kondisi tersebut. Oh, berarti kondisinya agak lebih katakanlah berbeda nih, lebih berat gitu ya. Tapi memang secara penelitian risiko kekambuhan lebih besar ketika tanpa dibantu obat, karena memang gangguannya berbeda nih, bukan gangguan cemas menyeluruh, bukan anxiety disorder aja gitu ya, tapi ada gangguan yang berbeda. Nah, ketika misalnya teman-teman atau tadi yang bertanya Mas Hadirin memutuskan untuk tidak menggunakan obat dan merasa sekarang bisa mengendalikan, saya selalu bilang sama pasien, saya menghormati semua keputusan dari pasien ya, karena keputusan terapi itu kita perlu putuskan bareng-bareng ya, shared decision making. Kita membuat keputusan secara berbagi. Kalau misalnya ada yang memutuskan, dok saya udah nggak mau pakai obat deh, gitu ya, udah capek, udah nggak mau, saya mau coba ya dok nggak pakai obat gitu. Walaupun ilmu pengetahuan saya akan menyarankan misalnya Mas Hadirin adalah pasien saya akan bilang, oke Mas Hadirin, saya respect nih dengan keputusannya. Namun menurut ilmu yang saya pelajari, kondisi ini lebih berisiko kalau tidak dibantu obat. Karena beda nih, ada halusinasinya, ada delusi misalnya ya. Ini bukan gangguan cemas menyeluruh yang biasa ya. Tapi ketika memang mau memutuskan untuk itu,
saya akan tetap respect, tapi ada tapinya. Harus tahu nih rambu-rambunya. Apa sih rambu-rambunya? Rambu-rambunya adalah berarti Mas Hadirin harus punya orang-orang di sekitar Mas Hadirin yang bisa jadi kontrolnya. Kasih tahu keluarga, kasih tahu teman-teman, tolong ya kalau aku mulai agak-agak berbeda perilakunya, misalnya aku bicaranya mulai agak, katakanlah nih misalnya ya, bicaranya agak sedikit keluar jalur kok kayak nggak gitu nyambung, aku misalnya mulai ada perilaku yang aneh, tolong kamu ingetin saya untuk berobat. Karena itu udah tandanya berarti ada kekambuhan gejala gitu ya. Karena kalau yang namanya ODGJ yang misalnya diagnosisnya ke arah skizofrenia atau skizoafektif, itu nggak menyadari kalau nanti pikirannya udah keluar jalur. Ibaratnya kayak kereta gitu ya, ini relnya, dia udah keluar nih dari rel, tapi nggak sadar. Itu yang sering terjadi. Makanya kita butuh orang-orang di sekitar kita yang bisa jadi, hey, kamu sekarang mulai sering loh bicara begini-gini-gini, kayaknya kamu perlu ini lagi deh, konsultasi lagi, gitu. Karena berarti udah nggak bisa diatasin sendiri, nggak bisa lagi dengan jaga pola makan, kita ngatur pola pikir itu udah nggak bisa, karena memang gangguannya berbeda, bukan gangguan cemas biasa gitu ya. Jadi tetap itu satu hal yang saya respect ya, keputusan dari tiap orang. Tapi kalau nanya apa dasar ilmu pengetahuan yang ada sampai saat ini, tetap jawabannya adalah perlu dibantu obat, karena tanpa obat risikonya lebih besar, karena ini gangguannya berbeda ya. Kalau memang memutuskan nggak pakai obat, oke, bikin planning orang sekitar untuk bisa jadi controllernya, jadi pengingatnya sebelum muncul gejala-gejala yang lebih mengganggu ya. Khawatirnya nanti kehidupan yang sudah berjalan dengan baik sekarang jadi keganggu deh, gitu. Karena banyak yang gejalanya kambuh, terus akhirnya ya jadi kehilangan pekerjaan, jadi terganggu relasi sama pasangan, jadi banyak hal yang terganggu. Menurut saya sih terlalu mahal bayarannya kalau kehilangan itu gitu ya. Jadi cari orang-orang terdekat yang bisa jadi controller gitu. Gitu jawaban dari saya. Ya, terima kasih. Terima kasih dokter. Ya, Sama-sama, semangat Mas Hadirin. Semangat. Ya, terima kasih dokter dan Pak Hadirin. Ini udah tinggal 3 menit. Mungkin closing statement aja dokter ya. Mohon maaf pada yang belum tanya dan pertanyaan, bisa di chat aja. Nanti saya minta tolong ya teman-teman admin direkap, dikopas itu ke Word atau ke WA. Nanti bisa dimasukkan di grup. Nanti coba kita minta ya, kita ada sesi sendirilah, nanti acara sendirilah gitu. Ya mungkin closing statement dokter untuk acara pada kali ini, bahwa apa yang sebaiknya kita lakukan dan tips-tips ke depan agar kita bisa benar-benar menjadi survivor dan untuk NCT ini dokter. Baik, terima kasih Dokter Anggoro. Saya mau terima kasih buat teman-teman semua ya yang mengikuti kegiatan malam hari ini dari Anxiety Care Indonesia. Luar biasa banget ya, semua berpartisipasi aktif, semua menyimak, terus tangan itu pada raise hand-nya banyak banget. Luar biasa, pertanyaannya juga susah-susah ya, mengharuskan saya berpikir. Artinya berarti teman-teman levelnya udah beda ya. Jadi message yang saya sampaikan di closing statement ini adalah pahami bahwa kondisi setiap orang tuh berbeda. Itu yang harus teman-teman sadari dan pahami. Sehingga ilmu apapun yang teman-teman pelajari di internet, di Google, di kelas-kelas training dan sebagainya, jadikan itu sebagai bahan untuk bisa berlatih menerapkan teknik-teknik tersebut kepada diri sendiri ya. Namun memang ada hal-hal yang nggak akan bisa sama satu orang dengan orang lain ya, itu yang perlu dipahami. Nggak bisa pukul rata bahwa pasti aku sama dengan orang lain terapinya begini aku juga bisa sama, atau dia bisa begini aku juga bisa sama, karena sangat individual, karena hidup kita kan beda-beda ya. Ada faktor genetik yang berperan, ada faktor trauma, ada faktor relasi dan sebagainya, stresor. Oleh karena itu jangan merasa kecil hati, jangan merasa kok kayaknya aku kok kambuh-kambuhan, kok nggak bisa ya. Jangan kecil hati, karena hidup kita tuh berbeda-beda. Nggak usah compare, banding-bandingkan diri kita dengan diri orang lain. Jalani apa yang terbaik menurut teman-teman sekalian, dan teruslah belajar memahami apa itu anxiety, apa itu cara-cara penanganannya, dan jangan lelah berlatih. Jangan mudah jumawa gitu ya. Aku udah sembuh nih, udah ahli, udah jago gitu ya. Tetap terus berlatih, karena memang
kita hidup itu akan menghadapi tantangan, menghadapi stresor, dan bisa aja nih sensasi itu muncul lagi menggoda kita gitu ya, menggoda kita untuk membuat kita cemas lagi, takut lagi, dan akhirnya terjebak lagi dengan lingkaran anxiety symptoms-nya. Oleh karena itu, tetap semangat berlatih dan saling mensupport satu sama lain. Dan saya harap teman-teman di komunitas ini bisa saling support dan selalu ingat bahwa kondisi tiap individu itu berbeda-beda. Dan kita menerima perbedaan dan keunikan tiap individu tersebut. Ya, betul dokter. Sehat, salam sehat. Ya. Amin, amin. Ya. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter Vivi. Thank you dokter Vivi. Sama-sama. Ya Bang Erik gitu. Oh, makanya suaranya aku kenal suara Bang Erik. Iya, Dok. Hey bro. Iya. Masih di jalan dok. Thank you ya dok udah ngisi acara. Ya. Ya, ya. Siap, thank you. Oke.